أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah ikhwat iman, salat subuh berjamaah. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa, diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan seiring dengan bertambahnya usia kita, bertambah pula ilmu iman dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, ahad kedua kita akan membahas tentang hadis-hadis Rasulullah yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi melalui hadis Arba'in. Dan untuk pagi ini kita masuk hadis ke-14. Dan mohon maaf ini belum sempat di fotokopi Pak, baru beres tadi malam karena beberapa hari ini agak terganggu kesehatan Pak. Tapi alhamdulillah pagi ini kita bisa mengkaji. Mudah-mudahan nanti setelah beres kajian makalah ini bisa Bapak di fotokopi bagi yang membutuhkan. Hadis yang ke-14 ini judulnya oleh para ulama sebagian memberikan judul yaitu tidak halal darah seorang muslim. Tidak halal darah seorang muslim. Hadisnya diterima dari Ani bin Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Nama aslinya Abdullah bin Mas'ud adalah Ibnu Mas'ud adalah Abdullah bin Mas'ud. Banyak yang namanya diawali Abdullah. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Semuanya diawali dengan Abdullah, cuman yang membedakan adalah penyandaran kepada nama orang tuanya. Kalau Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas. Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair al-Awwam. Ketiganya satu generasi, satu usia. Tapi kalau Abdullah bin Mas'ud, ini adalah yang pertama kali masuk Islam di kalangan para sahabat, dari kalangan hamba sahaya. Namanya Ibnu Mas'ud. Beliau terkenal sangat bagus bacaan Qur'annya, bahkan mirip seperti Jibril. Makanya kata Nabi, coba bacakan Qur'an olehmu surah An-Nisa. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, kenapa kok Qur'an kan diturunkan kepadamu, kenapa aku harus membacakannya? Kata Nabi, aku suka dengar Qur'an dari kamu karena bacaannya sangat indah. Ini boleh kita mendengarkan Quran dari orang lain. Nah, pas baca surah An-Nisa, pas nginjak ayat ke-41, kata Nabi, stop. Lalu Nabi menangis. Kenapa Nabi menangis? Di ayat 41 surah An-Nisa itu Allah berfirman, fa kaifa idza jama'nahum, bagaimana jika kami mengumpulkan mereka, kemudian kamu akan jadi saksi atas seluruh umat manusia. Di sanalah Nabi menangis karena tak kuasa harus menjadi saksi atas seluruh umat Nabi yang ada di muka bumi ini. Kalau Nabi Nuh, ya menanggung beban umatnya. Kalau Nabi Hud, umatnya. Soleh, umatnya. Seluruh Nabi menanggung beban umatnya, jadi saksi atas umatnya sendiri. Tapi kalau Nabi Muhammad akan menjadi saksi atas seluruh manusia, itulah yang membuat Nabi menangis. Makanya begitu besar kecintaan Nabi kepada kita. Nabi mengatakan ketika mau meninggal, ummati, umatku. Di padang mahsyar Nabi bersujud,
ummati ummati. Belum pernah mengatakan anakku, istriku, tapi yang teringat adalah umatku, umatku. Itulah besar cinta Nabi kepada kita, yang seharusnya kita balas pada hari ini dengan senantiasa menteladani akhlak Rasulullah SAW dan mengkaji setiap sabda Rasulullah SAW. Dan Abdullah bin Mas'ud ini, Pak, yang menjadi reporter hadis ini adalah sahabat yang terkenal punya kaki yang sangat kecil. Kakinya kecil, Pak. Pernah Nabi suruh naik pohon kurma untuk diambilkan kurma. Pas disingkapkan gamisnya, para sahabat menertawakan kakinya. Kata sahabat, itu kok kakinya kecil banget. Mencek orang Sunda mah eta teh bitis atau nyerek gitu ya, Pak. Ternyata sangat kecil, ditertawakan. Lalu Nabi marah. Kata Nabi, la rijlu Abdillah asqalu fil mijan min Uhudin. Sungguh kaki Abdullah bin Mas'ud ini lebih berat di timbangan daripada gunung Uhud. Kenapa? Saking sering dipakai ke masjid. Jadi tahun yang letik nah Pak, tapi dipakai ke mana ya kaki nak lawannya pakai ke masjidnya lebih berat daripada gunung Uhud. Baru lamun nabina orang Sunda, sungguh kakinya Pak Musta'in lebih berat daripada gunung Tangkuban Parahu. Lamun nabina orang Bandung, nabina orang Arab, jadi kebayangnya gunung Uhud. Itu sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Bagus bacaannya, banyak hafalan hadisnya, rajin ibadahnya, dan menjadi pembantu setia Nabi pas pertama masuk Islam, pas pertama Islam mulai berdakwah secara terang-terangan. Sampai-sampai kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, aku akan baca Quran di hadapan kafir Quraisy, di depan Ka'bah. Berani, Pak, baca surah Ar-Rahman. Pada waktu itu belum ada perintah dakwah terang-terangan, masih sembunyi. Ini berani langsung baca Quran Ar-Rahman di depan Ka'bah, ditenggelan sampai babak belur. Balik dia ke Nabi, ke rumah Arqam bin Abdul Arqam. Kenapa kamu? Aku membaca surah Ar-Rahman yang membuat kafir Quraisy marah dan memukulku sampai aku babak belur gini. Makanya atuh sing mikir, cek sahabat teh nya urang teh saeutik keneh, tawa-tawanya gitu. Kata Abdullah bin Mas'ud, seandainya engkau menyuruhku wahai Rasulullah untuk baca Quran di sana berulang-ulang, aku akan lakukan. Ini saking beraninya, Pak. Walaupun dipukuli seberapa kali tetap siap untuk mati demi agama Islam. Itulah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini. Ini mengenal sahabat satu persatu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa sabdanya? La yahillu damu mri'in muslimin. Tidak halal darah seorang muslim. Tidak halal darah seorang muslim illa bi ihda salasin, kecuali karena salah satu dari 3 perkara. Jadi darah orang muslim itu secara pokok itu haram untuk ditumpahkan. Berarti maksudnya bagaimana kalau darah orang kafir? Sama, darah orang kafir juga haram. Cuman beda nanti antara orang kafir dan orang muslim. Kalau hadisnya berlafaz tidak halal darah seorang muslim, berarti orang kafir ada yang halal tapi tidak semua halal. Jadi ini menunjukkan keutamaan seorang muslim yang darahnya jangan pernah ditumpahkan. Makanya kata Imam An-Nawawi disebutkan di sini, ini adalah bentuk tahrim ikhtiram, bentuk penghormatan terhadap seorang muslim yang setiap musim terjaga darahnya. Kalau orang kafir juga sama terjaga, tapi beberapa orang kafir. Nanti kafir itu ada 2, Pak. Ada kafir asli, ada kafir murtad. Ada kafir asli, ada kafir murtad. Kafir asli nanti kebagi 4. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahad. Ini keempat kafir ini, kafir harbi, kafir zimmi, kafir musta'man, dan kafir mu'ahad. Yang boleh dibunuh cuman kafir harbi. Sedangkan 3 orang kafir ini nggak boleh dibunuh. Maka membunuhnya sama dengan berbuat dosa membunuh orang Islam. Gitu, Pak. Jadi salah besar kalau menyebut Islam itu agama radikal, intoleran, agama yang disebarkan lewat pedang, lewat peperangan. Itu salah besar. Karena Nabi itu menjaga 3 orang kafir dan membolehkan membunuh 1 orang kafir.
Siapa yang dibunuh boleh? Kafir harbi, kafir yang layak diperangi. Kenapa? Karena dalam kondisi perang, gitu Pak. Jadi kalau kita perang, kita tidak membunuh, bagaimana bisa kita mati duluan dibunuh mereka? Makanya dalam kondisi perang ada kafir harbi yang boleh dibunuh, bahkan harus dibunuh. Kalau tidak kita mati sendiri, mati duluan. Itu kafir harbi dalam kondisi peperangan. Sedangkan kafir-kafir yang lain itu jangan dibunuh. Seperti yang kedua, kafir zimmi. Kafir zimmi itu orang yang ada dalam penanggungan kekuasaan pemerintah orang Islam yang sudah membayar jizyah, sudah membayar pajak untuk dilindungi oleh orang Islam, oleh pemerintah Muslim. Maka tidak boleh dibunuh, haram membunuh kafir zimmi. Yang ketiga, kafir musta'man, kafir yang minta perlindungan. Ketika terjadi peperangan antara orang Islam dan orang kafir, maka orang kafir mengirim delegasi untuk bernegosiasi, ya, dialog dengan orang Islam. Pergilah orang kafir ini, salah seorangnya yang diutus jadi delegasi untuk ngobrol ke kampung umat Islam, maka tidak boleh dibunuh. Jika Bapak lamun pergi ke Al-Quds, ya Pak, pergi ke Palestina, kan ada Israel di sana, lihat. Yang orang Israel ini membunuh orang Palestina, tapi kita nggak boleh dibunuh karena kita itu musta'man, diberikan visa. Itu artinya kita itu ada dalam perlindungan mereka, meminta aman. Itu kalau kondisinya kita seperti sekarang. Kalau dulu seperti Utsman bin Affan diutus oleh Nabi menemui kafir Quraisy, maka Utsman adalah terjaga walaupun berada di kampung orang kafir. Begitu juga sebaliknya, orang kafir yang diutus tidak boleh dibunuh karena musta'man. Yang keempat ada kafir mu'ahad, orang kafir yang mengadakan perjanjian, yang terjadi di Madinah waktu dulu ketika ada piagam Madinah. Ya Pak, jadi Islam itu sangat luar biasa, bisa hidup berdampingan dengan orang Yahudi, orang musyrik, selama orang musyrikin, orang Yahudi, orang kafir tidak mengganggu umat Islam. Di sana buktinya ada muahadah, piagam Madinah. Tapi justru kenapa diperangi? Karena orang Yahudi yang melanggar perjanjian. Jadi gitu Pak Islam. Jadi orang kafir pun tidak boleh dibunuh. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah, innama la yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian, ya, berbuat baik kepada orang yang tidak membunuh kamu dan tidak mengusir kamu dari kampung kamu. Boleh kita berbuat baik kepada orang kafir dan berlaku adil kepada mereka. Gitu ya Pak. Jadi itu kafir yang tidak boleh dibunuh. Jadi kalau ada sedikit-sedikit bom, itu mah Pak, pasti temaca hadis itu. Nah nggak boleh, kan nanti ada orang yang tidak bersalah. Nanti yang sholat orang Islam kena. Ya Pak, jadi itu bukan dari Islam pasti. Islam itu sangat menjaga darah orang Islam, apalagi Pak orang muslimnya sedang ibadah, pasti dijaga. Gitu Pak, mungkin ada pemahaman masalah konsepsi jihad yang sedikit keliru. Nah, itu orang kafir. Kalau orang Islam tadi sama, tidak boleh mencurahkan, mengeluarkan darah orang Islam, nggak boleh. Nah, kenapa? Karena Nabi mengatakan inna dima'akum, sungguh darah kalian, wa amwalakum, harta kalian, wa a'radukum, dan kehormatan kalian, bainakum, di antara kalian, haram, adalah haram atas kalian, kahurmati yaumikum hada, seperti haramnya hari ini, pada bulan ini, di negeri ini, gak boleh mencurahkan darah orang lain. Jadi kata Nabi, al-qatil wa maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Mengapa yang membunuh dan dibunuh masuk neraka? Karena yang dibunuh kalau enggak sempat dibunuh akan membunuh dia. Makanya yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Islam apa? Kalau ada dua orang sama muslim yang sama-sama bertengkar, maka al-qatil wal maqtul finnar. Gitu. Jadi saking haramnya mencurahkan darah orang beriman, orang Islam. Maka siapa yang membunuh orang Islam, kata Allah dalam Al-Quran, maka seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Membunuh satu sama dengan membunuh semua manusia di muka bumi ini. Man qatala musliman, ya, sebagai siapa yang membunuh orang Islam, seperti membunuh jami'anna, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Ini dosa besar membunuh orang Islam itu. Kalau tembak, kuning Densus 88 terbawa otak tiba-tiba
baru terduga teroris, baru terduga apa? Belum terdakwa atau belum tersangka, terduga. Tidak menggunakan asas praduga tak bersalah, ditembak dor. Itu Ustaz dan Siono teh geuningan di mana? Di Jawanya. Itu kan apa alat bukti dia itu teroris? Ada buku Quran dan buku jihad. Namunnya kaitannya ini kan mendiskreditkan umat Islam. Jadi kalau ada yang seperti itu berarti dia sudah membunuh seluruh manusia. Tak dikecam oleh Muhammadiyah. Kenapa kok dibunuh itu Siono? Nggak punya salah. Teroris bagaimana? Dia itu orangnya baik, rajin ke masjid, rajin ngajarkan anak ngaji. Tapi baru terduga tembak. Ada apa ini? Kok umat Islam mudah dibunuh baru terduga? Nah, ini dia seolah-olah membunuh manusia seluruhnya. Makanya kata Nabi, qatlul mu'mini, membunuh orang beriman, a'zamu indallah, itu lebih besar min zawalid dunya, daripada hilangnya dunia ini. Membunuh satu nyawa itu lebih besar daripada hilangnya dunia ini. Saking mahalnya nyawa orang Islam, membunuhnya lebih besar daripada dunia ini dihancurkan. Itu saking berharganya nyawa umat Islam. Itu makanya di sini hadal hadis baina fihi Rasul alaihi salatu wassalam, dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa darah kaum muslimin terhormat, diharamkan dan tidak halal ditumpahkan kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Boleh dicurahkan, boleh ditumpahkan, boleh dibunuh apabila memenuhi salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, as-sayyibuz zani, apabila orang tersebut melakukan perzinahan, baru boleh dibunuh kalau melakukan perzinahan. Tapi tidak semua yang berzina dibunuh, gitu. Harus as-sayyibu muhsan. Orang yang berzina adalah orang yang sudah menikah. Di sini dijelaskan kata para ulama, yang disebut dengan orang yang berzina di sini adalah orang yang sudah menikah berzina, wa walladzi tajawwaja, yaitu orang-orang yang telah menikah kemudian berzina setelah Allah karuniakan kepadanya pernikahan. Orang ini dihalalkan darahnya karena hukum hadnya adalah dirajam, dilempari batu sampai mati. Jadi zina Pak, kalau sudah bersuami istri, sudah menikah, maka hadnya harus dirajam, dikubur setengah badan, lalu dibaledogan, ya, dilempari batu sampai meninggal. Itu kalau sudah menikah. Tapi kalau belum menikah, maka hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun ke tempat yang asing. Itu saking besarnya dosa zina. Di urang mah nu zina teh kalakah dikawin ke. Tak begitu banyak pertanyaan, Pak Ustaz, bagaimana hukum MBA, married by accident? Aduh, Pak, itu banyak sekali pertanyaan itu. Berarti memang itu sudah menjadi lifestyle gaya hidup anak muda sekarang, Pak. Kalau pacaran kadang-kadang berzina, Pak, itu dosa besar yang hukumannya baru diampuni kalau ditunaikan hadnya, yaitu dicambuk atau dirajam. Itu kalau sudah. Jadi Islam itu membunuh karena ada alasan, bukan karena tanpa alasan, gitu Pak. Siapa yang menjadi pelopor perzinahan ini semakin banyak? Ya orang tua. Nah, orang tua yang membebaskan anak gaul di mana saja. Ya, datang laki-laki ke rumah, Pak, saya temannya anak bapak, si teteh yang perempuan. Oh, silakan. Bapak di ruang tamu ngobrol. Bapak kesini dulu. Akhirnya di ruang tamu zina. Ada yang sampai diwawancara oleh seorang, kata dia, berapa persen anak muda yang tidak perawan lagi. Itu kata mereka, jangan munafik lah, 80%. Yang namanya perzinahan itu ada di mana-mana. Sampai ke kampung juga ada, Pak. Sampai ke kampung. Ternyata internet itu pengaruh yang buruk. Saya kalau lari di kebun teh di Lembang, itu di sepanjang kebun teh di beberapa tempat lagi pada berzina, itu goyang-goyang. Digerewahkeun, "Hoi sia, ini Bapak." Itu di Puncelut, di Bukit Bintang, di Dago, Pak, ada banyak warung remang-remang. Kalau pulang malam, karena ramai di dari sudah di depan mata kita sedang makan di sahur, di mereka itu terang-terangan saja, sudah nggak punya malu, ya Pak. Disebutnya kata Mujahid, seorang ulama tabi'in, dia itu seperti hewan bagaikan keledai di jalanan, la yakhafunallaha fis sama
Mereka tidak takut kepada Allah di langit, wala yastahyuna minan nasi fil ard, dan tidak memiliki rasa malu kepada manusia di muka bumi. Kasihan ke Allah, ka era ka jelema. Itu manusia zaman sekarang. Makanya Ibu Irisman, pakar psikologi yang suka ada TV jadi Pak, suka nangis lihat kondisi kita hari ini. Generasi muda yang banyak melakukan perzinahan. Padahal dosanya dosa besar, harusnya dicambuk. Bayangkan istri bapak zina, kita tahu dia itu zina. Terus warga tahu sekitar dia itu zina. Harusnya kalau saya jadi suaminya pasti saya ceraikan langsung. Buat apa kita kerja lalu dia enak-enak zina di rumah bersama orang lain? Tadi kita mah sudah menjadi hal yang biasa, Pak. Itu perzinahan. Makanya boleh dibunuh kalau berbuat zina. Kalau di negara Islam. Kalau di negara kita maka bukan negara Islam, gak bisa kita membunuh. Yang penting mah dalam undang-undangnya kalau suka sama suka tidak dibunuh, tidak dihukum. Tapi kalau diperkosa baru dihukum, gitunya Pak. Dan termasuk di sini LGBT sama liwat. Laki-laki yang suka pada laki-laki waktu itu wajib dibunuh sama. Kata Nabi, siapa yang mengetahui kaum Nabi Nuh ada di daerah kalian maka bunuhlah. Gitu. Tapi di negara Islam tidak bisa kita membunuh di negara kita. Kalau di Aceh sudah ada ya syariat undang-undangnya dicambuk karena ada perda di sana. Tapi kalau di sini kita tidak bisa. Tapi justru kita semakin hari semakin miris. Anaknya dibawa laki-laki malah senang. Alhamdulillah Pak Ustad pun anak yang terus gaduh kabonggoh terus anu ngajagaan. Cek saha eta teh Ibu tingali. Sedikit-sedikit tingali. Diantar akhirnya hilanglah keperawanannya, disebutnya es cendol di kelapaan, ngecendol bapaan gitu. Gara-gara tadi teh dibiarkan ya Bu Pak, saya main ke gunung camping, tiba-tiba satu tenda satu perempuan laki-laki 5, satu tenda. Saya astagfirullahaladzim, tetanggepan di matras ketinggali Pak, astagfirullahaladzim. Generasi sekarang itu yang camping di Gunung Gede itu kan ribuan Pak. Sekarang jinak di depan mata, astagfirullahaladzim. Gak mungkin di tenda diantepkan tahu perempuan kertiris-tiris gitu. Gitu ya Pak. Ini problem. Kita kalau punya anak perempuan jaga. Kalau tidak bapak yang akan menanggung jawabnya. Jangan mudah menerima izin kepada laki-laki. Nikahi anakku atau kau tinggalkan. Jangan kau bawa aja tapi tidak dinikahi, dipacari tapi tidak dinikah. Bahaya itu. Bisi abus angin bahayanya Pak. Kalau begitu nanti yang rugi kita sendiri, gitu ya Pak. Bahkan sekelas anak pesantren saja, ya itu teman saya waktu pesantren di Tasik, Pak Ustaz, pan apal tuh saya pernah kikituan terus. Pesantren wae Pak, itu jinah teh sudah yang biasa dulu. Sekarang juga ada. Kalau anaknya anak yang nakal, kan pesantren teh anak buangan, anak siapa bawang ke pesantren kan gitu ya Pak. Ya belum bawa ke pesantren kan jadi jinah di pesantren. Bangga dibeja-beja. Saya punya keponakan. Tiba-tiba kenapa sih itu dikeluarkan tuh? Orang Kircona dikeluarkan gara-gara tukeran foto telanjang dengan santriwan dan santriwati yang lain. Itu anak pesantren Pak yang setiap hari belajar tauhid, belajar fikih, belajar ibadah. Tapi kenapa gitu? Apalagi anak SMA-nya. Apalagi anak umumnya itu lebih bahaya, lebih parah. Ya ada jamaah Ustaz setiap minggu bahkan ketika tahun baru itu di kosan saya di Jatinangor banyak kondom-kondom berseliweran. Jadi itu punya kosan banyak. Tapi tiap malam minggu atau bahkan tahun baru dia itu banyak kondom yang ngomongnya yang tukar bersih-bersihnya. Pasti zina. Kata siapa? Ibu harus usir semua mahasiswa yang kos di rumah ibu. Di kosan ibu yang di Jatinangor. Akhirnya diusir semuanya. Kenapa? Karena setiap minggu Pak kondom itu berserakan di mana-mana. Kan di sana ada ITB, ada Unpad, ada IPDN. Kan miris Pak kalau sudah tahu seperti itu. Makanya Nabi pernah didatangi seorang perempuan dari Bani Kinanah datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku berzina. Kata Nabi, kamu sehat? Sehat. Oke, tunggu dulu sampai bayinya lahir. Bayinya lahir, ya Rasulullah, aku berzina. Sekarang anakku sudah lahir. Aku siap dihukum dengan hukum Islam. Kata Nabi, susui dulu bayinya sampai usia 2 tahun. Datang lagi, ya Rasulullah, saya sudah menyusui bayiku selama 2 tahun. Kata Nabi,
sekarang kubur dia lalu rajamlah sampai mati, maka diampuni dosanya, kata Nabi. Seandainya taubat wanita ini dibagikan ke 70 penduduk Madinah, akan mencukupi taubat-taubat mereka. Saking hebatnya perempuan ini mengakui bahwa dia berbuat zina. Jadi zina itu boleh dihukum kalau ada pengakuan dari pihak yang berzina. Yang kedua, kalau ada 4 saksi yang melihat dia berzina. 4 saksi. Nggak boleh kita nuduh situ zina baru orang sorangan, nggak bisa. Harus ada 4 saksi atau dia yang ngaku sendiri. Ada yang namanya Ma'iz bin Malik, dia datang ke Nabi. Ya Rasulullah, aku berzina. Kata Nabi, dideming ku Nabi teh. Udah 2 kali, ya Rasulullah, aku berzina. Aku berzina. Sampai 4 kali aku berzina. Kata Nabi, kamu sehat? Sehat. Kamu pelukan aja atau gimana? Iya, pelukan. Kamu ciuman? Ciuman. Apa kamu berhubungan? Ya, aku bersetubuh. Maka rajam. Ya, Nabi itu berajam setelah ada pengakuan dari pihak si pelaku zina. Gitu. Itu saking besarnya dosa zina akan diampuni kalau sudah dirazam. Kalau yang menikah, kalau yang belum menikah dicambuk 100 kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun. Gitu senapa. Maka darah seorang muslim halal dengan 3 perkara ini. Orang yang sudah menikah berzina, yakni orang yang berzina setelah Allah karuniakan pernikahan yang sah kepadanya, kemudian berhubungan badan dengan istrinya, kemudian ia berzina setelah itu, maka ia dihukum rajam sampai mati. Karena bahkan sudah pernah nyobaan ka istri nama berzina jeung batur. Oh, ternyata rumput tetangga lebih hijau, lebih enak ya Pak. Di luar mah istri teh garulis, ya pelayanannya bagus ya Pak. Kalau kita ke kantor, sekretaris cantik, pelayanannya bagus. Kita ke restoran, pelayannya cantik, wangi, bersih. Ke rumah kadang-kadang istri kita rusak tuh nih ya Pak. Cuman pakai daster yang swag lagi nih. Ya, mata ditutupan ku bonteng, muka ditutupan ku masker. Kadang-kadang ke rumah teh si ibu teh bau tarason, baham bau sebelah segala rupa. Dekumah di luar mah tingali teteh-teteh mararanis, di bumi mah kalakah ini sareuk-seuk tingali si ibu teh. Berarti salah impor istri kita sendiri. Makanya kata Nabi, apabila kamu di luar melihat perempuan yang menarik hatimu, pulanglah, jangan kau ikuti. Pulanglah ke istrimu karena istrimu memiliki apa yang mereka miliki. Masalahnya istri orang mah teu ngarti ku hadis eta teh. Pas pulang siang-siang teh, bapak naon we yakin geus balik deui kitu nya. Justru eta teh aya keperluan tong ditanya hadis eta teh. Lamun suami pulang siang-siang jam kerja tong ditanya, "Nah, bapak pulang." Langsung we, Pak. Istrina harus ngerti. Itu jadi daripada ke orang lain, daripada zina. Sampai ada orang ngomong gini, mending nih jajan, pelacuran daripada harus poligami. Jadi gitu, Pak. Ada meningkatnya poligami, jajan, baiklah sana itu jajan ke Tegalega daripada harus poligami. Jadi mereka itu lebih rela pelacur daripada harus dipoligami. Nah, gitu ya. Jadi ini teh harus ada kesinambungan, harus ada kerjasama antara suami dan istri. Si istri harus cantik terus, suami harus ganteng terus. Makanya kata Ibnu Abbas, inilah tazayyanu limraati, aku akan berhias untuk istriku kama tatazayyanu li, sebagaimana istriku berhias untukku. Di masing-masing memperhatikan haknya. Ada pas ke undangan garanteng garulis. Ya Pak, pas pulang rusak. Jadi ngaleos ka itu ka dia terus rusak ka rumah teh. Pakai sang ungu, pakai sarung. Kadang-kadang tidak indah dilihat. Makanya ini nih keutamaan menjaga perempuan agar senantiasa menarik hati kita. Istrinya bisa satu, tapi istrinya satu dikemas dengan berbagai casing setiap hari. Nyapanya, namun istri kita barau hasem, ku bapak hayu orang jalan-jalan beri minyak wangi untuk dicarekan barau hasem. Gitu ya Pak, barau. Gitu. Ini sekarang masalahnya banyak perzinahan, perselingkuhan gara-gara tidak memperhatikan kewajiban suami dan istri. Itu yang pertama yang boleh dibunuh. Yang kedua yang boleh dibunuh itu wan nafsu bin nafsi. Jiwa dibalas dengan jiwa. Disebutnya kisos. Kisos yaitu jika ia membunuh seorang dengan lengkap sudah syarat-syarat kisosnya, maka dibunuh dengan sebab itu. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian kisos dalam pembunuhan. Jadi kisos, Pak. Di kita nggak ada hukum kisos. Di Arab Bapak kalau main ke masjid kisos, ya Pak ya,
itu pasti banyak yang dikisos, dibunuh langsung dirinya, dipancung leherna. Itu sampai guru saya pernah lihat langsung. Jadi di depan umum Pak dikisosnya, supaya orang lain merasa jerak tidak mau berbuat demikian. Itu bukan disumput-sumput, tasku nama koruptor oge. Dipotong tangannya silang sama kakinya. Di orang kalau dipotong masa tahanannya dapat gerasi dari presiden kemarin, Gubernur Riau. Ya dipotong masa tahanan. Nih orang malah betul mah dipotong tangan nyilang. Kalau maling disilang kakinya sama tangan. Dipotong dari sini, kalau maling gitu terus dipotong. Di orang dipotong masa tahanan. Ya, jadi kalau mata dibalas mata, mulut terus mata dibalas mata, jiwa dibalas jiwa, gigi dibalas gigi. Di Islam itu membalas sesuai dengan yang mereka perbuat kepada kita. Kalau dibunuh, bunuh deui. Tapi setelah memenuhi kriteria syarat-syarat. Tidak semua yang membunuh harus dibunuh lagi. Kalau yang membunuhnya orang gila. Kalau orang gila membunuh nggak usah dikisos. Di Arab nggak akan dikisos orang gila. Karena rupiah kolam diangkat hukum. Tidak dihukum kalau orang gila. Atau anak kecil membunuh, kan dia itu masih kayak anak kecil, tidak mungkin dikisos, anak belum balik, gitu ya Pak. Yang dibunuh itu kalau orangnya balik, akil itu orang yang berakal. Tapi ada yang akil tapi yang tidak berakal dari kita. Ya, akil, berakal dan orangnya balik baru boleh dibunuh lagi. Tidak semua orang yang balik boleh dibunuh lagi. Seperti halnya seorang muslim membunuh kafir dalam perang, itu tidak boleh dibunuh lagi. Ini orang muslim tidak dibunuh lagi kalau membunuh orang kafir. Tapi dalam kondisi peperangan, orang muslim terus majikan membunuh hamba sayanya, itu tidak dibunuh lagi, tidak dikisos. Karena hamba saya itu ada di tangan majikannya. Tapi tetap di sini ada perdebatan, kenapa kok tidak dibunuh? Di sana ada panjang. Intinya tidak dibunuh kalau majikan membunuh hamba sayanya. Karena di dalam penguasaan namanya. Seperti ayah tidak dikisos kalau membunuh anaknya, karena sana anak atas jerih payah orang tua. Tapi kalau orangnya beriman tidak mungkin membunuh hamba sahanya, tidak mungkin membunuh anaknya. Jawazul kisos, boleh kisos, yakni orang yang berhak untuk mengkisos bisa memilih antara mengkisos atau memaafkannya dengan membayar diat, atau memaafkannya sama sekali tanpa membayar diat, bayar tebusan. Yes, tebusannya bisa dengan uang, dengan membebaskan hamba saya dan lain-lain. Jadi tapi kalau kamu tidak akan dikisos asal bayar sekian M, sekian juta, silakan. Baru dia bisa diampuni kisosnya. Itu tergantung pihak dari si keluarga korban, gitu Pak. Jadi kalau bayar diat ridho, maka tidak apa-apa, tidak dikisos, gitu. Dalam Al-Quran diterangkan seperti itu. Yang ketiga, yang akan dibunuh, boleh halal dibunuh, yaitu adalah at-tariku lidinihi al-mufarraqah lil jamaah, yang meninggalkan agama, murtad. Al-mufariq yang memisahkan diri dari jamaah. Yang pertama yang murtad, yang ketiga ini. Yang kedua yang memisahkan diri dari jamaah, yaitu orang-orang yang keluar memberontak dari imam pemerintah yang sah, maka orang ini boleh dibunuh sampai ia kembali dan bertobat kepada Allah. Jadi kalau pemerintahan muslim, pemerintahan yang sah, ada orang memberontak, mengkudeta, boleh dibunuh, halal darahnya kalau dalam kondisi pemerintahan Islam. Tapi kalau kita demo dianggap memberontak, itu salah besar. Ada 2J2 itu memberontak, tumpahkan darahnya. Bapak pernah dengar Ustaz Eta? Jadi boleh itu 2J2 itu mereka lah yang memberontak. Kita bukan memberontak, kita mah amar ma'ruf nahi munkar, lewat aspirasi, bukan memberontak mengkudeta presiden kan. Itu sebutnya teh. Jadi sena FPI 2J2, sena itu Monas Limun, darah halnya, wah kata apa? Gak bisa Pak. Karena yang memberontak di sini pemberontak yang niat mengkudeta, seperti Mursi kemarin dikudeta oleh Sisi ya Pak di Mesir. Itu boleh sebetulnya kalau pemerintahan Islam. Tapi masalahnya di Mesir bukan pemerintahan
Islam, bahkan lebih parah daripada kita di Mesir teh. Dia punya teman orang Mesir, ya. Kalau ada yang ketabrak, tong ditolongan, kenapa? Sehingga jadi masalah ke orang teh. Lebih parah, bahkan hiburan-hiburan klub malam itu di Mesir juga rame, Pak. Wah, sana. Bahkan supir taksi teh dengan lurusan Al-Azhar Kairo, supir taksi semua. Tapi ijazah Al-Azhar mah di Mesir mah tepayu, Pak. Cek teman saya yang teman saya banyak lulusan Al-Azhar tepayu jadi supir taksi, jadi pedagang, padahal lulusan Al-Azhar. Di Indonesia mah payu lulusan Al-Azhar teh. Di Mesir mah tepayu. Cek dia orang Mesir. Saking ini nih pemerintahnya. Kalau memberontak baru layak dibunuh. Kalau mengkudeta baru dibunuh. Tapi selama kita cuma menyampaikan aspirasi, demo, tidak boleh dibunuh. Karena itu cuma tindakan amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang pertama, memisahkan dari jamaah. Yang kedua, jika seseorang murtad dari agama Islam, maka darahnya dihalalkan karena dengan itu ia menjadi seorang yang tidak lagi terlindung darahnya. Jadi kalau sudah pindah agama, maka dia jadi halal darahnya. Boleh dibunuh. Kalau di negara yang berasaskan Islam, negara khilafah, gitu ya Pak ya. Kalau di negara kita nggak bisa, Pak. Ya, walaupun banyak yang murtad, kita jijik ketika lihat orang lain murtad, kita tidak bisa membunuh orang lain tanpa ada alasan apapun, gitu. Yang dimaksud dengan di sini wajib membunuh orang yang murtad selama mereka belum bertaubat. Yang dimaksud jamaah bukan berarti jamaah biasa saja, tapi jamaah mawafaqahuddin, yang berpegang teguh dengan agama yang benar walaupun hanya 3 orang, bahkan walaupun 1 orang, itu jamaah. Jadi kalau kita di kelompok yang berpegang teguh kepada agama, maka itu disebut al-jamaah. Maka di antara 72 golongan yang kata Nabi kebanyakan masuk neraka, yang akan masuk surga adalah orang yang berpegang teguh di atas jamaah. Ma'alaihi ana wa ashabi, yang berpegang teguh kepada Quran, Sunnah, dan apa yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah. Itu makna dari membunuh orang yang keluar dari pemerintah, memberontak, dan membunuh orang yang murtad. Tapi di kita tidak bisa, karena kita negaranya negara Bhinneka Tunggal Ika, senapa. Tapi kadang-kadang justru Islam yang tersudutkan. Islam itu agama keras, kenapa harus dibunuh? Kenapa harus dipotong tangan? Gitu ya Pak. Tapi justru mereka itu melihat dari pihak yang dibunuh, pihak yang pelaku, tidak melihat korban. Kalau dia merasakan korban, ya ketika dia dicuri uangnya, ketika dia dibunuh keluarganya, baru dia mengatakan bunuh. Saya tidak rela kalau tidak dibunuh lagi, gitu. Tapi kalau dia posisinya sebagai pelaku, baru dia saling membela. Kan kayak kemarin di TV One, Ustadz Tuwailibi yang mengatakan si Abu Janda itu Sukmawati dalal darahnya karena mengatakan, gitu ya, kemarin menghina Islam dan Nabi Muhammad dibanding-bandingkan dengan Soekarno. Benar, menurut hukum Islam halal darahnya. Tapi kita negara bukan negara Islam. Justru bisa balik ke kita yang bisa jadi di penjara gara-gara pernyataan kita sendiri. Jadi sebaiknya sebagai seorang dai, kalau di negeri kita itu sedang bahaya, dia harus sedikit-sedikit, harus pelan-pelan, jangan sampai justru kitalah yang terkena ucapan kita sendiri. Karena musuh-musuh Islam sedang mencari celah gimana caranya agar ustadz-ustadz, ulama-ulama salah bicaranya. Salah bicaranya, penjarakan. Salah bicaranya, penjarakan. Padahal kalau lihat dari sisi manfaatnya, maslahatnya, kalau setiap yang membunuh dibunuh lagi, tidak akan ada orang yang membunuh. Karena takut dibunuh lagi. Kalau ada orang yang mencuri potong tangan, tidak akan ada yang mencuri. Karena takut dipotong tangannya. Kalau ada orang yang berzina dirajab, tidak akan ada perzinahan. Itu. Jadi agama Islam itu langkahnya satu zari'ah, preventif, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jagaanlah ya agama Islam, tahu sampai terjadi ke sana. Gitu. Di urama kalakah dibuka seluas-luasnya. Ya Pak, dibuka selebar-lebarnya. Jadilah di sana. Bapak kalau buka YouTube klik ya. Itu banyak video porno yang tidak
diblokir oleh pemerintah kita. Banyak sekali. Cobalah meninggalin hidung belang. Gitu, Pak. Wah, langsung kata mah. Banyak perzinahan di sana di mari. Bahkan sekarang itu budaya barat sudah masuk ke budaya kita. Ya, ada prank gitu, Pak. Kalau kamu benar menang sweet, kamu cium aku. Kalau kamu kalah, kamu tampar aku. Buat apa? Nggak ada gunanya. Cium, ya. Bahkan nyewa PSK langsung live, Pak. Live streaming langsung di sana. Hanya untuk banyak yang like dan subscribe YouTube-nya. Disengaja gini. Kan itu udah terang-terangan jinah di depan kita. Ya ditawar pelacur di kamera live streaming. Berapa, Mak? Langsung, Pak. Ini kan di depan kita karena kurangnya antisipasi pemerintah terhadap perkara-perkara yang seperti ini. Maka kalau perzinahan dibiarkan, pembunuhan dibiarkan, kata Nabi, faya ummakum iqaban min indihi, kamu akan kena azabnya. Kata Zainab, kenapa kita kok kena azabnya padahal di antara kita banyak orang yang solehnya? Kata Nabi, na'am, idza kasrul khabas, apabila yang jahatnya lebih banyak daripada yang baiknya, atau apabila yang baiknya diam saja, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, atau bahkan yang memiliki kekuasaan, yang memangku jabatan di pemerintahan, dia tidak memanfaatkan untuk membela agamanya. Maka kedua, kata Nabi, siksaan akan kena ke semua orang. Yang kedua, kamu berdoa siang malam, fala yustajabulah, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hadis yang berbicara tidak halal darah seorang muslim kecuali melakukan 3 perkara: berzina bagi yang sudah menikah, muhsan, yang kedua jiwa dengan jiwa yaitu kisos, yang ketiga apabila keluar dari agama, murtad atau mufarik lil jamaah, atau keluar dari pemerintahan yang sah. Yang mesti diperhatikan tentang tidak halalnya darah seorang muslim. Jangankan ditumpahkan, dicarekan wae nggak boleh, Pak. Dimaki, dicaci, kata Nabi, sibabul muslimi fusukun, mencaci orang Islam itu adalah kefasikan, wa qitaluhu kufrun, sedangkan membunuhnya adalah suatu kekafiran. Mencaci, menggibah, yang semua dosa mulut oleh Nabi dilarang. Kebanyakan orang masuk neraka gara-gara 2 lubang, lubang mulut dan lubang kemaluan. 2 lubang ini, kata Nabi, yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Mulut dan kemaluan. Ya, mulut saja bisa menyebabkan kebanyakan masuk neraka, apalagi kemaluan. Jadi 2 lubang ini yang mesti kita jaga, lubang mulut dan lubang kemaluan. Inilah 3 orang kelompok yang boleh dibunuh dalam hukum Islam, dalam negara Islam. Sedangkan di negara kita ikuti aturan hukum yang berlaku, sedangkan dosanya kembali kepada mereka-mereka yang berkuasa di negeri ini. Kita sudah berlepas diri. Kalau yang hukum Islam, tapi kan mereka yang menjalankan hukum buatan sendiri. Sakit tuh, Pak. Silakan, ada pertanyaan, Pak. Silakan. Gimana hukumnya orang yang munafik? Munafik itu ada 2. Ada munafik i'tiqad, ada munafik amali. Kalau munafik i'tiqad, munafik akidah, di depan ngaku Islam, di belakang padahalnya kafir. Itu seperti Abdullah bin Ubay. Kata Umar, biar aku penggal lehernya. Kata Nabi, jangan. Maukah nanti Muhammad dibicarakan oleh orang-orang membunuh sahabatnya sendiri? Memang aku tahu dia itu munafik, tapi dia itu di depan Islam. Bisa terjadi fitnah kepada Nabi Muhammad bahwa Muhammad membunuh umatnya. Jadi sudah biarkan, Pak. Kalau munafiknya munafik i'tiqad, tapi janji Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang munafik itu akan ada dalam kerak neraka paling bawah. Innallaha jami'ul kafirina wal munafiqina fi jahannam jami'an. Allah mengumpulkan orang munafik dan orang kafir bersama-sama. Sedangkan kita tidak boleh menghukumi secara lahir, secara batin. Tetap kita menghukumi secara zahir. Karena Nabi pernah memarahi orang yang membunuh, yang ketika mau dibunuh, lagi perang mau dibunuh, kata dia la ilaha illallah. Tetap kamu ngomong la ilaha illallah karena takut pedang saya dibunuh, dicabik-cabik. Pun Nabi dimarahi. Kenapa kamu bunuh padahal dia udah ngucapin la ilaha illallah? Ya Rasulullah, dia itu ngucapin la ilaha illallah karena takut dengan pedang saya. Kata Nabi, apakah kamu sudah belah dada dia lalu kamu lihat hatinya ngomong apa?
Tapi nggak bisa kita menghukumi sesuai kemauan kita, karena dibalik dia ngakunya Islam. So kalau kita membunuh dia, ini Islam dan Islam bertengkar, Islam dan Islam berperang. Nah, jadi itu emang yang mereka inginkan seperti itu. Ya, jadi jangan ditanggapilah sudah. Munafik mana Allah Maha tahu. Nah, kalau kita pun kalau dua munafik amali, dia itu orang Islam tapi kelakuannya kelakuan munafik. Ini tidak menyebabkan dia masuk neraka jahanam seperti munafik itikad. Seperti kalau ngomong dusta, kalau janji jalir, pamit dipercaya hianat. Ayatul munafiki salasun. Itu munafik yang kita pun sebetulnya mah sering jadi orang munafik, tapi bukan akidah, tapi munafiknya munafik amali, munafik pekerjaan kita. Siga orang munafik sekali-kali tapi tersering. Nggak bohong kan pernah orang teh, tapi kan tersering. Tapi kalau dia memang akidahnya sudah munafik, sebetulnya Nabi juga tahu, cuman Nabi menjaga agar tidak terjadi fitnah bahwa Nabi Muhammad membunuh umatnya sendiri. Nah, di depan ngakunya iman, di belakang kafir. Bahkan kalau Nabi, kalau siapa yang tidak sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah, dia adalah orang munafik. Kenapa? Ini kalau sholatnya subuh kan malam poek, isya poek, jadi terkadang saya tetap sholat. Tapi kalau sholat siang dia hadir saja gitu. Ayo nama dek subuh dek mana wae, banyak yang tidak sholat ke masjid. Nah, itu sifat munafik yang melekat pada diri orang Islam. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak. Yang bertanya lagi? Sengaja? Tidak sengaja. Iya, nggak apa-apa. Ya, dalam Al-Quran yang tidak sengaja maka tidak ada kisos, tapi harus membayar ziyad, denda ke pihak keluarga. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabati mu'minah wa diyatu musallamatun ila ahli ila an yasaddaqu. Gitu. Tapi kalau dia membunuh tidak sengaja, maka dia harus membayar ziyad kepada keluarganya, kecuali kalau keluarganya merelakannya. Kayak saudara saya nabrak orang di depan al-Islam, ketabrak Pak, tapi tersengaja itu teh. Pas datang ke istrinya, kata istrinya, gak apa-apa, alhamdulillah maut. Jadi cek istri, alhamdulillah maut. Asalnya inailahi alhamdulillah. Nah, si suami nanti pas kata berarti keur mabok. Yang suka KDRT kekerasan dalam rumah tangga siga nama kata bakte doa istrina gitu. Dan pas ke keluarga teh kalau lainnya minta dia kalau apa-apa kasih. Justru main nama atau bisa kawin deui. Karena buat apa punya suami siga gitu keras. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.